Tuhan, pakai tanah hati kami sebagai ladang untuk ditaburi dengan benih firman. Hamba-Mu yang telah Kau siapkan Tuhan, buka kebenaran firman-Mu, biar lewat hamba-Mu Tuhan kami semua boleh memperoleh kekuatan. Kami boleh menjalani hidup kami dengan tidak ada rasa khawatir, karena firman Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami akan mendengarkan berita firman-Mu, kami akan memberikan korban persembahan pertama. Wakili dari tempat maha tinggi, berkati sesuai dengan janji firman. Kami akan mendengarkan berita firman dan memberi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Terus saudara-saudara, kita akan memberikan korban persembahan pertama. Kita angkat korban berkata, akulah jalan dan kebenaran. Jalan kita adalah orang-orang yang
sudah Tuhan panggil dan punya pengharapan. Boleh bilang haleluya? Itu saudara. Jadi betapa beratnya menghadapi tantangan kok tuh hidupnya punya pengharapan. Lebih berat, jauh lebih berat, saudara. Tetapi tantangan itu untuk semua orang. Ingat baik-baik, orang di dunia tidak ada satu yang kena. Dan saya selalu berdoa buat Tuhan, Tuhan bersama. Dan saya tidak pernah keluar rumah dari istri saya, kecuali mau kerja atau mau hal-hal penting lain. Tidak pernah jalan-jalan. Teman-teman dulu itu teman-teman di wilayah Singkil, teman-teman Batuan bikin acara besar-besar. Baru 3 tuh acara drone baking itu COVID so luar biasa, dan akhirnya semua mesti ikut saya, punya teladan, bukan ikut saya bilang mau dia di rumah. Saudara-saudara, dengan demikian saudara-saudara, kita menyadari bahwa kalau Tuhan berkehendak, biar orang begini bagaimana, dia akan terjadi. Tetapi ingat baik-baik saudara-saudara, mari kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan melindungi kita. Boleh bilang haleluya? Nah, saudara-saudara, saya bersyukur kepada Tuhan karena pujian mulai. Mari kita semua umat pilihan Allah. Saya mengambil bahagian saudara-saudara. Mari kita semua umat pilihan Allah. Mengapa saya berkata demikian, saudara-saudara? Karena saya mau khotbah Efesus pasal 3 dan mulai 1 dan musi IC musi berdoa bersaksi dan saudara, saya boleh bilang bahwa umur 70 tahun itu umur panjang kalau kita bilang, dan 80 tahun kalau dia kuat, sampai 80 tahun dia kuat. Jadi kalau usik so menikmati itu usia, usah ingat lalu-lalu. So luar biasa tuh berkat Tuhan yang Tuhan berikan. 70 tahun umur panjang. Banyak kasihan orang suka 70 tahun. Saya juga tidak pernah berpikir kalau menjadi 70 tahun. Tapi usia 80 tahun bagus itu. Saudara-saudara, itu luar biasa. Boleh bilang haleluya? Saya dengar kesaksian dari Sesposta, bapaknya 78 tahun. Iya. 78, ibunya 72. Nah, masih usia lebih tua. Tuh mama kata ada sakit kok datang anak-anak, dia langsung hadir. Itu berkat Tuhan, saudara-saudara. Saya bersyukur. Lalu Bro Ferdi bersaksi bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan di masa susah. Saudara-saudara, siapa yang tidak mengalami masa susah? Orang semua mengalami. Orang kerja dan ada kerjaan. Mau apa? Dan itu keuangan di negara terserap ke arah yang lain. Dan banyak yang dikantongin oleh para pejabat. Boleh bilang haleluya? Termasuk oleh Menteri Kesehatan. Sosial. Tapi itu kita dalam cerita panjang. Tapi itu memang sudah diatur sedemikian rupa sehingga uang itu dibagi. Tapi ya kita nggak usah komentar. Boleh bilang haleluya? Jadi biar orang di bawah semua mati,
orang di atas tenang-tenang. Saya perlu bicara kepada saudara-saudara, tetapi mari kita orang-orang percaya, kalau kita setia pada Tuhan, yang sedikit bisa berarti banyak bagi hidup kita. Saudara-saudara, kalau orang tidak di luar Tuhan, yang banyak tidak terasa, habis. Tetapi kita yang sedikit pun bisa berarti banyak dalam hidup kita. Saya bersyukur pada Tuhan, saudara-saudara, karena saya menyadari betapa luar biasanya, saudara-saudara. Dan ada kesaksian dari 2 anak. Saya bersyukur karena saudara-saudara, mari kita ajak anak-anak kita untuk setia pada Tuhan. Saya terus terang saja, kami keluarga, saudara-saudara, saya selalu cerita, oma saya anak Tuhan, papa mama saya anak Tuhan, saya anak Tuhan, anak-anak saya anak Tuhan, cucu-cucu saya sudah lihat. Boleh bilang ya? Jadi apakah harta kekayaan kita selain daripada menurunkan keyakinan dan ajaran yang benar kepada keturunan kita? Tidak ada lain. Saudara-saudara, dengan demikian, saudara-saudara, mari kita datang kepada Dia. Dan orang berkata bahwa anak-anak adalah masa depan kita. Saya memang menyadari, saudara-saudara, kalau kita punya anak-anak ada 3, yang 2 yang tua, yang 1 yang bungsu yang kari, tetapi yang bungsu itu kasih kemari 2 anak, saudara. Dan saya berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memberkati seluruh jemaat. Haleluya. Kira kalau orang nyadar, kalau tapi anak-anak juga nyadar ada yang menikah atau lalu nyadar anak, bagaimana kita berperasaan, saudara. Dan saya percaya anugerah Tuhan menjadi kekuatan bagi kita, dan kita boleh maju dan bertumbuh di dalam Tuhan. Boleh bilang amin? Nah, mari kita membaca kitab Efesus pasal 3. Kita membaca dulu ayat 1 sampai 13, tapi kita membaca dulu sampai ayat 7. 1 sampai 7. Efesus pasal 3. Mari kita baca menurut apa yang ditulis di sini. 1, 2, 3. Itulah sebabnya aku ini Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus, untuk kamu orang-orang yang tidak kenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepada aku karena kamu, yaitu bagaimana kasihnya dinyatakan kepada dengan bagimu, seperti yang telah tertulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertian akan rahasia Kristus, yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak manusia, tetapi yang sekarang nyatakan dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabi yang kudus, yaitu orang-orang kafir, bukan Yahudi, karena berita Injil menurut menjadi ahli waris anggota-anggota tubuh Yesus dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus. Aku menjadi pelayan menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepada sesuai dengan pengertiannya. Terima kasih, silakan dulu. Mari saudara yang punya kitab tolong buka, saya mau baca menurut terjemahan New King James Version. Mari saudara membaca, tapi jangan bunyi kita yang membaca, saudara ikut. Itulah sebabnya aku ini Paulus, orang yang dipenjarakan karena Yesus Kristus, untuk kamu orang-orang kafir. Saudara-saudara,
dalam pasal 2 ayat 11, karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi, itu sebenarnya orang kafir. Dan di dalam pasal 3 ayat 1 yang tidak mengenal Allah, itu sebenarnya orang kafir. Dan di dalam pasalnya yang pasal 3 ayat 8 juga orang kafir. Kepadaku yang paling hina atas segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi. Itu orang kafir. Saudara-saudara, jadi ini bukan kesalahan penterjemahan yang berusaha untuk memberi penjelasan kepada kita. Tetapi ketika dia berusaha memberi penjelasan, maka dia mulai mengajar. Salah, saudara-saudara. Terus terang saja saya bilang salah. Seorang penterjemah harus dengan konsisten menerjemahkan kata demi kata, bukan penafsirannya. Saya bersyukur pada Tuhan karena saya boleh mengerti sedikit, saudara-saudara. Sudah saya katakan saya pernah mau diajar di sekolah ke luar negeri, tapi saya harus meninggalkan jemaat. Tapi saya lebih pilih jemaat. Haleluya. Saya lebih pilih jemaat daripada mesti jadi dokter di luar negeri, kok pulang mari jemaat sudah tidak ada dan saya harus keluar dari gereja. Tidak boleh. Saya lebih pilih jemaat. Ini terus terang saya sampaikan kepada saudara-saudara. Jadi kita boleh membaca, tetapi mari kita membaca lebih baik ada buku Alkitab King James Version. Kalau King James Version yang bahasa Inggris tua, Spire. Nah, ini New King James Version bahasa Inggris modern, jadi gampang dibaca. Itulah sebabnya aku ini Paulus, orang yang dipenjarakan karena Yesus Kristus, untuk kamu orang-orang kafir. Saudara-saudara, kita sudah saya bilang, kita adalah orang-orang kafir. Saya sudah bilang beberapa waktu yang lalu dan sudah lama bahwa ada 7 perjanjian besar dalam Alkitab. 6 di kitab perjanjian lama, mulai dari perjanjian dengan Adam sampai perjanjian dengan Daud. Saudara-saudara, ada perjanjian yang Tuhan beri, tapi semuanya menuju kepada perjanjian kepada Yesus Kristus. Perjanjian, kitab perjanjian baru. Sehingga dengan perjanjian yang besar itu, semua orang yang percaya bisa selamat. Boleh bilang haleluya? Semua orang yang menerima, saudara-saudara, selamat. Saudara-saudara, itu adalah perjanjian yang luar biasa. Saya boleh melihat orang penggemarnya ada banyak, tapi ada orang bola mundur, ada orang sangir, ada orang nangasa, ada orang macam-macam, saudara-saudara. Boleh bilang haleluya? Ada orang tomoho, ada orang tomoho. Jadi saudara-saudara, ini saudara-saudara luar biasa sekali. Ada orang dari timur. Dan itu saudara-saudara adalah anugerah Tuhan. Haleluya. Ini sudah luar biasa, saudara-saudara. Jadi saya bersyukur kepada Tuhan, saudara-saudara. Jadi kita, walaupun jemaat sedikit, saudara-saudara, itu terdiri dari berbagai macam manusia yang sudah percaya, dan saya yakin kita menerima anugerah keselamatan itu. Itulah sebabnya mari kita setia kepada Tuhan. Boleh bilang haleluya? Memang kamu telah mendengar tentang dispensasi kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu. Dispensasi artinya pembagian. Ada yang dapat lebih sesuai dengan anugerah dan tekadnya. Bayangkan, ini orang ini, saudara-saudara, karena dia dapat dispensasi yang besar, dia nak kawin. Nak kawin. Orang yang tidak menikah, yang mampu seperti dia, cuma ada barangkali 10.000 atau 100.000 di antara satu di antara 100, 10 atau 100.000. Luar biasa, saudara-saudara. Dan ini orang-orang Paulus ini, saudara-saudara, sungguh orang yang luar biasa.
Boleh bilang haleluya? Saya perlu beritahu itu kepada kita semua, sehingga saya menyadari betul betapa Tuhanlah yang memilih orang yang tepat. Saudara-saudara, memang kamu telah mendengar tentang dispensasi kasih karunia yang dipercayakan kepadaku karena kamu. Paulus menyadari dia mendapat kasih karunia yang besar sekali, tapi dia juga menyadari tugasnya untuk menceritakan kasih karunia itu kepada semua orang. Boleh bilang haleluya? Saya menyadari saya mendapat kasih karunia yang besar, saudara-saudara. Saya menyadari, dan saya punya tugas mengajar saudara-saudara, mengajar, dan saya melayani pekerjaan Tuhan dimanapun saya berada. Dan saya menyadari saudara-saudara apa yang Tuhan beri dalam hidup saya dan keluarga saya. Saudara-saudara, dengan demikian saudara-saudara, mari kita melihat apa yang diberikan. Ayat 3, bahwa oleh wahyu dia memberitahukan kepadaku rahasia seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Saudara-saudara, memang dalam ayat 3 mulai, yaitu bagaimana rahasia nyatakan berlaku dengan wahyu, sebenarnya kata-katanya langsung seperti ini, bahwa oleh wahyu dia memberitahukan kepadaku rahasia seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Perhatikan baik-baik apa yang telah dia ungkapkan dalam pasal 1, pasal 2. Dia tulis dengan singkat sehingga begitu banyak perbedaan penafsiran di sepanjang zaman. Saya boleh beritahu kepada saudara-saudara, ayat kitab Efesus adalah salah satu kitab yang sangat sukar dipahami. Tetapi saya bersyukur karena saya boleh mengambil sebagian dan boleh menceritakan kepada kita semua. Mengapa saya bicara seperti itu? Saya juga menyadari bahwa di sini ada orang-orang yang masih kecil-kecil seperti ini. Ada tuh anak satu, mana dia mengerti, mana dia segera pulang, dan yang lain-lain. Ada yang seperti itu mengambil belakang sana. Dia belum mengerti apa yang diucapkan, tetapi puji Tuhan, orang setia mendengarkan. Boleh bilang haleluya? Saya juga menyadari bahwa ada yang sekolahnya kurang, ada yang sederhana cara berpikirnya. Tetapi saudara-saudara, itulah sebabnya saya berusaha untuk membuat kalimat saya jadi sederhana. Saya tidak mau memakai istilah-istilah yang tinggi-tinggi sehingga orang bingung. Melainkan saya berusaha membuat kalimat saya sederhana. Boleh bilang haleluya? Usia 80 tahun, umur panjang sekali. Tidak tahu sekolah sekarang, tapi saya yakin banyak pengetahuan yang dia simpan di hati. Saudara-saudara, mari saya membaca terus. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus. Saudara boleh bilang haleluya? Dalam bagian-bagian pertama atau bagian sebelumnya, saudara boleh menyadari betapa anugerah Tuhan yang besar sekali kepada Paulus itu, yang mengerti akan rahasia Kristus. Tahukah saudara, dari 27 kitab perjanjian baru, kalau dengan kitab Ibrani bilang Paulus yang tulis, berarti ada 14 kitab yang ditulis. Lebih setengah dari seluruh kitab perjanjian baru ditulis oleh Paulus. Itu luar biasa. Boleh bilang haleluya? Bayangkan itu baca dengan ini cuma satu pasal atau tuh kitab Yudas cuma satu pasal. Dia ada
dengan di kitab Perjanjian Baru dan sekian banyak pasal. Saudara-saudara, luar biasa itu. Tetapi apapun juga yang diberikan, dia berkata, saudara-saudara, memang kamu telah mendengar tentang dispensasi kasih karunia Allah dipercayakan kepadaku karena kamu. Saudara boleh bilang haleluya. Dia menyadari bahwa itu bukan untuk dia, tetapi itu untuk diceritakan kepada semua orang, supaya kita mengerti dan menyadari betapa besar rencana dan anugerah Tuhan. Boleh bilang haleluya? Ayat 4. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertian bukan rahasia Kristus yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus. Yaitu ini, saudara-saudara, bagian ini sangat luar biasa, saudara-saudara. Ingat baik-baik, pada zaman-zaman ada 6 perjanjian yang Tuhan berikan kepada manusia, semuanya menuju kepada Yesus Kristus, saudara-saudara. Dan saya boleh bersyukur pada Tuhan, dari ke-6 itu, saudara-saudara, belum ada yang bisa mengungkapkan dengan terbuka akan kitab perjanjian baru itu, yakni perjanjian Yesus Kristus. Boleh bilang haleluya? Tuhan Yesus datang pertama untuk orang Yahudi, kemudian waktu terakhir dia bilang pergilah kamu ke seluruh bumi, karena orang Yahudi menolak dia. Saudara-saudara, dan bagian yang terakhir itulah yang diungkapkan oleh Paulus dalam 14 suratnya yang dia tulis. Dia ungkapkan satu demi satu, saudara-saudara. Dan kalau orang membacanya dengan teliti, maka kita memiliki harta kekayaan yang tidak bisa diukur dengan uang dunia. Boleh bilang haleluya? Luar biasa, saudara-saudara. Jadi apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertian akan rahasia Kristus. Dia berpengertian akan rahasia itu luar biasa, yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak manusia. Pasti orang diberitakan cuma seperti lambang, bahasa lambang, saudara-saudara. Misalnya dalam perjanjian dengan Adam dan Hawa, saudara, Kristus mari kita membaca Kejadian 3. Inilah perjanjian yang pertama, saudara. Ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara benihmu dan benihnya. Benihnya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Saudara-saudara, ternyata ini adalah perjanjian menunjuk kepada perjanjian baru. Yesus mati di kayu salib. Kalau tidak dijelaskan satu demi satu, pelan-pelan, dari tahun ke tahun, dari puluhan tahun ke puluhan tahun, dari abad ke abad, bahkan ribuan tahun, maka tidak dipahami. Saudara boleh bilang haleluya? Orang cuma berpikir ini cuma berfungsi. Tetapi saudara-saudara, karena dijelaskan, maka kita menyadari inilah perjanjian yang pertama antara Allah dan manusia. Saudara boleh bilang haleluya? Saudara-saudara, itu cerita perjanjian. Saya pernah khotbah itu, mungkin juga saya akan khotbah ulang, saudara-saudara. Dan dengan demikian, saudara-saudara, yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus. Saudara-saudara,
ayat 20 dalam pasal 2, saudara-saudara, yang dibangun di dasar para rasul dan para nabi. Saudara-saudara, rupanya saudara-saudara, para rasul dan para nabi itu, saudara-saudara, adalah pengungkap kebenaran firman Allah. Yang ketiga adalah penginjil, yang keempat adalah gembala, dan yang kelima adalah guru. Tapi tuh tiga ini, saudara-saudara, ada di antara orang. Kedua ini betul-betul sadar. Haleluya. Boleh bilang haleluya. Jadi rupanya ini dua ini, rasul dan nabi, adalah kasih karunia dan pemberian Allah yang luar biasa, saudara-saudara. Kalau penginjil banyak, kalau gembala banyak, kalau guru banyak, tapi yang dua sangat jarang. Saudara boleh bilang haleluya. Bahwa orang-orang kafir, bahwa orang bukan Yahudi, tapi ini orang kafir, turut menjadi ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janjinya yang diberikan dalam Kristus. Saudara-saudara, itu rahasia yang luar biasa, bahwa orang-orang kafir, kita semua orang-orang kafir tadinya, sekarang orang menjadi anak-anak Allah. Boleh bilang haleluya. Saya bersyukur karena Iru menyanyi, mari kita semua umat pilihan Allah. Saya, saudara-saudara, perlu sukacita ketika itu lagu itu dinyanyikan. Iru yang tahu apa kita mau khotbah. Itu Iru yang tahu apa yang saya ada, apa yang di pikiran saya. Tetapi dia menyampaikan kalimat pertama dari lagu yang dinyanyikan betul-betul membuat saya penuh sukacita. Saudara boleh bilang haleluya. Iru, Anda pilih di mana kalau itu? Saya bersyukur, saudara-saudara. Dan saudara-saudara, yaitu bahwa orang-orang kafir turut menjadi ahli waris. Kita menjadi ahli waris. Ahli waris artinya pemilik. Ahli waris apa? Ahli waris kerajaan surga. Boleh bilang haleluya? Kalau bukan karena kerajaan surga, ngapain masuk gereja, saudara-saudara? Lebih baik mari kita makan, minum, dan mati. Kata kitab 1 Korintus. Jadi itu seperti orang-orang kafir, makan minumlah dan mati. Kalau bukan karena kerajaan surga ini, saudara, ngapain? Saudara, buat apa? Orang kumpul-kumpul setiap minggu, atau ada hari-hari ibadah yang lain, orang setia, saudara. Tetapi saya yakin, saudara-saudara, seperti baru saya pernah khotbah, kalau seandainya Yesus Kristus tidak mati, maka semua perjanjian Allah, semua orang percaya menjadi sia-sia. Saudara boleh bilang haleluya. Ini luar biasa, saudara-saudara. Tetapi yang benar, menurut kesaksian orang-orang yang hidup waktu itu, Yesus Kristus mati di kayu salib, dikuburkan dan dibangkitkan. Ada ratusan orang yang lihat, saudara-saudara, dan tidak satu pun yang membantah, saudara-saudara. Dengan demikian saya dalam 1 Korintus 15 itu dijelaskan panjang lebar dari pasal ayat 1 sampai ayat terakhir, saudara-saudara. Mari. Yaitu bahwa orang-orang kafir turut menjadi ahli waris dalam anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janjinya yang diberikan dalam Kristus. Saudara-saudara, kita menjadi ahli waris dan anggota tubuh dan peserta dalam janjinya, janji Allah yang diberikan dalam Kristus Yesus. Saya bersyukur karena boleh menikmati kebenaran ini. Haleluya. Boleh bilang amin. Saudara-saudara, aku telah menjadi pelayan menurut pemberian kasih karunia Allah,
yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasa. Saudara-saudara, itu adalah anugerah Tuhan. Saudara-saudara, aku telah menjadi gembala dan jadi guru. Itu adalah anugerah Tuhan. Saudara-saudara, bukan karena Yesus, karena pekerjaannya, ngapain mau jadi capek-capek jadi rakyat DPR sobat cari dapat uang dan macam-macam, hidup enak-enak, saudara-saudara. Tetapi saudara-saudara, mari kita berpikir dengan benar bahwa masing-masing orang mendapat panggilan dan anugerah Allah yang luar biasa. Saudara boleh bilang haleluya. Kalau saudara-saudara jemaat tidak karena mendapat janji kerajaan surga, ngapain saudara? Buat apa saudara-saudara? Betul-betul orang cuma wasting time, menghabiskan waktu. Tetapi saudara-saudara, saya bersyukur karena kita semua menyadari kalau bukan karena surga, orangnya ada di sini. Haleluya. Boleh bilang haleluya? Kita mesti komentar panjang. Ayat 8. Ayat 7. Aku telah menjadi pelayan untuk pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Karena kita, maka dia telah menjadi pelayan. Saudara boleh bilang haleluya? Ayat 8. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang kafir kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. Kepadaku yang paling hina. Nah, Paulus yang sebenarnya adalah Saul. Paul artinya paling kecil. Memang dia yang pendek, saudara-saudara. Saulus raja, tinggi besar. Saul. Tapi Paul artinya si kecil, si paling kecil. Dia yang paling hina. Saudara boleh bilang haleluya? Tapi walaupun dia menyadari bahwa dia paling hina, dia bersyukur karena dia mendapat anugerah dan dia menjadi pewaris dengan surga. Saudara-saudara, biar dia kecil-kecil udah penting-penting masuk surga. Itu dia cerita. Tapi saudara-saudara, ini tanda kerendahan hati seseorang. Luar biasa ini orang yang bernama Paulus ini. Dia menulis lebih setengah dari kitab Perjanjian Baru, tapi dia bilang akulah yang paling hina. Itu kan luar biasa. Tapi itu dia tulis dengan segenap hati, saudara-saudara. Bukan sekedar asal tulis, saudara-saudara. Karena dia menyadari dialah yang mempelopori penghancuran gereja Kristen mula-mula. Dia. Sudah boleh baca dalam Kisah Para Rasul pasal 7 atau 8 bagaimana dia orang yang pertama kali jadi pemimpin, orang yang melempari Stefanus dengan batu sampai mati. Dia jadi pemimpin. Dia menjadi kepala para saksi. Dan sudah luar biasa. Artinya dia memang anak paling pintar dari Gamaliel, yang kemudian Gamaliel ini menjadi imam besar dan seharusnya dia menggantikan Gamaliel sebagai imam besar. Saya perlu beritahu pada saudara-saudara, tetapi karena anugerah Allah yang luar biasa, maka dia rela menyatakan diri, namaku Paul, bukan Saul. Haleluya. Boleh bilang haleluya? Jadi saudara-saudara, apalah artinya harta yang diberikan, yang orang nikmati, selain daripada anugerah keselamatan yang luar biasa. Itulah sebabnya kalau orang sudah merasa diselamatkan, orang setia, saudara-saudara. Karena janji Tuhan tidak pernah dibatalkan. Haleluya. Yang penting orang setia. Nah, kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini
untuk memberitakan kepada orang-orang kafir yang tidak terduga, dan membuat semua melihat apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi di dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu melalui Yesus Kristus. Saudara-saudara, ini bahasa ini, mari kita ingat-ingat bahasa ini. Perhatikan baik-baik. Dan membuat semua melihat apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu melalui Yesus Kristus. Saudara-saudara, ini rahasia yang disimpan oleh Allah. Saudara-saudara, mari kita membaca Roma pasal terakhir. Kalau tidak salah. Saya salah. Ada diungkapkan tentang hal ini, saudara-saudara. Nah, ayat 16. Roma 16 ayat 26. Tetapi yang sekarang dinyatakan dan perintah Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. Boleh bilang haleluya? Boleh bilang haleluya? Dengar saya baca ya. Tetapi yang sekarang telah dinyatakan dan oleh kitab-kitab pembuatan telah menyatakan kepada segala bangsa menurut perintah dari Allah yang kekal untuk taat pada iman. Saudara-saudara, ini adalah rahasia yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada saudara. Dan Tuhan tidak sembarang kasih. Dia tahu kepada siapa dia mengkasih, itu rahasia ini. Haleluya. Bayangkan Paulus, saudara-saudara, tidak menikah karena dia menyadari luar biasa apa yang dia miliki itu. Dia anugerah dia anggap, bukan dianggap, memang dia menyadari betapa luar biasa. Dan saudara-saudara, dia hidup dengan baik dan akhirnya dia harus mati dipancung di Roma, saudara, dalam memberitakan kebenaran. Boleh bilang haleluya? Boleh bilang haleluya? Ayat 10. Supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga, sesuai dengan maksud abadi yang dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara boleh bilang haleluya? Supaya sekarang oleh jemaat, ingat baik-baik, oleh kita, saudara-saudara, diberitakan berbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga. Saudara, sedang pemerintah-pemerintah penguasa di surga tidak menyadari, apalagi penguasa dan pemerintah di bumi. Saudara boleh bilang haleluya? Mereka nanti mengerti ketika gereja Tuhan telah berdiri. Saudara-saudara, itu adalah rahasia yang Tuhan simpan dari abad ke abad. Saudara-saudara, nanti dibuka ketika Yesus berkata, pergilah kamu ke seluruh bumi, beritakanlah Injil kepada sekalian alam. Barang siapa yang percaya dan dibaptis selamat. Saudara, dengan demikian kita boleh menikmati anugerah Tuhan. Ayat 12. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya.
Saudara-saudara, ini berita buat kita. Dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepada-Nya. Saudara-saudara, tahukah saudara, Ka'bah itu ada seperti ini. Halamannya luas di muka. Ruang kudus, ini ruang Maha Kudus. Ini lipat ada tirai besar di sini. Dan tirai itu dibuka dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas. Dirobek dari atas ke bawah. Tirai itu biar 4 orang, 5 orang, 6 orang aku tarik, memang mau tarabe. Itu tirai itu. Saya boleh tahu, bisa tahu pada saudara-saudara. 6 orang, 7 orang, 8 orang, amba aku tarik dengan tarabe. Karena itu 3 atau 5 lapis, saudara-saudara, yang dibuat demikian rupa, saudara-saudara. Dan luar biasa sekali. Saudara boleh bilang haleluya. Tetapi ini terobek seperti kertas dari atas ke bawah. Nah, ketika Yesus mati, bayangkan, saudara-saudara. Saya perlu beritahu kepada saudara-saudara, langsung tak buka. Dengan kata lain, saudara-saudara, orang-orang yang tadinya cuma orang kudus yang masuk, saudara-saudara. Maaf saudara-saudara, wanita-wanita di luar. Tetapi anugerah Tuhan membuka semua orang boleh masuk. Boleh bilang dulu ya, termasuk saya yang orang kafir masuk. Dan dari situ kita lihat di dalam isi ruang Maha Kudus. Saudara-saudara, itu adalah gambaran betapa besar kasih karunia yang Tuhan berikan. Itulah sebabnya orang Yahudi itu tidak bisa mendirikan Ka'bah, karena orang cuma tahu cuma satu tanpa itu. Kalau orang Kristen di mana-mana tuh bikin gereja. Boleh bilang haleluya? Di mana-mana orang bikin gereja, di kebun, di mana-mana bikin gereja, bangunan maksudnya. Tapi orang Yahudi cuma satu tanpa itu. Seluruh dunia cuma satu tanpa itu. Kalaupun ada sinagog, tetapi Ka'bah cuma satu tanpa, saudara-saudara. Dan dengan demikian, saudara-saudara, itu menunjukkan ada sesuatu yang tersembunyi di dalamnya, yang dimana, saudara, tidak bisa dilihat oleh mata biasa, cuma oleh mata orang percaya yang menyadari bahwa semua yang di dalam sudah Tuhan hancurkan dan semua itu ada dalam Tuhan Yesus Kristus. Boleh bilang haleluya? Boleh bilang haleluya? Ayat 12. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepada orang memperoleh keberanian dan jalan masuk. Orang datang kepada Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tidak seorang pun melihat Allah Bapa. Tetapi orang boleh panggil Dia Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, itu adalah anugerah Tuhan yang besar. Jadi mari umat-umat Tuhan kita setia kepada Dia, dan pasti Tuhan melindungi, menaungi dan memberkati kita. Sebab itu aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kamu yang adalah kemuliaan. Saudara-saudara, ini permintaan pribadi Paulus. Jangan kamu tawar hati melihat kesesakanku. Karena apa? Paulus ada di penjara. Mari kita membaca ayat 1. Sebab itulah sebabnya Paulus orang yang dipenjarakan karena Yesus Kristus. Coba kalau saya di penjara, kita boleh di penjara kita boleh menulis surat kepada saudara-saudara. Ini Pak Halimah pikir apa ini macam-macam. Boleh bilang haleluya. Tetapi karena dia orang benar, maka walaupun di penjara, dia punya tulisan, saudara-saudara bisa dipercaya
diterima dan menjadi kekuatan, menjadi keselamatan bagi orang yang menerimanya. Luar biasa saudara-saudara, boleh bilang haleluya. Itu sebabnya dia bilang kasih yang begini, sebab itu aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakan bukan kamu yang adalah kemuliaan. Saudara-saudara, mari kita setia pada Tuhan, dan dengan demikian orang lebih hari lebih dekat pada Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima dia, hormat dan kuasa, dewasa di dalam Engkau, dan sehingga Tuhan kami dapat menghadapi hidup ini dengan keadaan apapun. Beri kami selalu kuat Bapa. Lewat kebenaran firman Tuhan, siang hari ini Bapa, kami merasakan iman kami dibangun, iman kami dibangkitkan agar kami selalu kuat di dalam Tuhan. Bapa, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih buat lawatan firman Allah lewat hamba-Mu Tuhan. Beri dia selalu kuat
anugerahkan selalu Tuhan hikmat dari surga. Berikan selalu Bapa hamba-Mu Tuhan untuk membuka rahasia-rahasia kebenaran firman-Mu, sehingga kami benar-benar selalu kuat di dalam Engkau Bapa. Memberkati kedua hamba-Mu Bapa dimanapun hari yang ada. Tuhan selalu menjaga melindungi kemana mereka pergi dan berada di dalam menjalani dan melayani akan firman-Mu, melayani akan pekerjaan-Mu Bapa. Tuhan selalu tuntun biar Roh Kudus selalu menyertai kedua hamba-Mu Bapa. Memberkati juga anak-anak mereka, cucu-cucu mereka, bahkan anak mantu mereka. Tuhan selalu memberkati segala tugas dan pekerjaan yang mereka kerjakan. Tuhan jadikan semuanya berhasil. Bahkan kami semua jemaat-Mu Bapa, Tuhan berkati baik bapak-bapak, ibu-ibu kamu remaja sampai anak-anak sekolah minggu. Tuhan memberkati apapun yang kami hadapi. Kami percaya Tuhan selalu menolong kami, Tuhan selalu menjaga kami. Ini kehidupan kami Bapa, menyambut tahun baru ini. Tuhan selalu pelihara kami Bapa. Sebentar kami akan memberikan persembahan. Tuhan berkati akan tugas dan kehidupan kami hari lepas hari. Ini doa kami, ini ucapan syukur kami. Kami akan memberi hanya di dalam nama Yesus.